Halo semua, selamat datang di Bejo TV channel. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Ghost Rider tahun 2007. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke video. Film diawali dengan seorang pria, dia bernama Johnny. Dia sedang akan melakukan aksinya. Ketika di rumah mereka memperbaiki motornya hingga ayahnya batuk. Kemudian Johnny membuang rokok ayahnya. Ketika Johnny melihat motor Harley ayahnya, Johnny tertarik dengan motor Harley ayahnya untuk digunakan kencan dengan pacarnya. Well, I don't. Hell yeah. Tidak lama dari itu pacar Johnny datang. Dia bernama Roxy. Kemudian mereka keluar. Go on. Hey, Roxy. Setelah sampai di tempat favorit mereka, Roxy berkata, "Ayah menyuruhku tinggal di tempat ibuku," hingga Johnny merayunya. No. He doesn't need me. What about your dad? What about the Di malam hari ketika Johnny pulang, dia melihat ayahnya yang sedang tertidur. Hingga ketika dia melihat kertas lab di tong sampahnya, dia kaget bahwa ayahnya terkena kanker yang sudah parah. Hingga ketika ayahnya terbangun, Johnny mengambil perkakasnya dan pergi ke bengkel. Time is late. Where you going? Ketika sampai di bengkel, ada seorang kakek-kakek. Kakek-kakek itu menawarkan bahwa dia bisa menyembuhkan ayahnya. Namun sebagai gantinya, jiwamu akan aku ambil kelak. Would you be willing to make a deal? Give him back his health. Setelah itu Johnny disuruh menandatangani kontrak. Namun tiba-tiba tangan Johnny berdarah dan darah itu menetes di kertas itu. Kemudian Johnny terbangun. Ketika terbangun, Johnny kaget melihat ayahnya tiba-tiba sehat, kemudian pergi. Setelah sampai di garasi motor, Johnny berdebat dengan ayahnya, hingga di akhir ayahnya menyuruh untuk mengejar pacarnya. Hey, hot shot. Dad, I want something better than that. We still have a take grace. Good head start. Ketika pentas berlangsung, ayah Johnny sedang siap untuk menjalankan aksinya. Setelah ayah Johnny melaju, dia terpleset. Kemudian Johnny yang akan berangkat menemui pacarnya pun kembali melihat ayahnya. It's alright, I'm here. Setelah melihat ayahnya yang meninggal, dia pergi mengendarai motornya. Ketika sedang mengendarai motornya, tiba-tiba dia dicegat oleh kakek-kakek yang pernah menghampirinya dulu, hingga dia terjatuh dan pingsan. Setelah sang kakek itu mengetukkan tongkatnya ke tanah, tiba-tiba Johnny terbangun. Kemudian Johnny berkata, "Kau yang membunuh ayahku." You killed him. Kakek itu berkata, "Aku menyembuhkan kankernya, itu perjanjiannya. Tapi aku tidak bisa membiarkan dia menjadi penghalang di antara kita." But I couldn't let him come between us. I cured his cancer. That was the deal. Ketika Johnny akan memukul kakek itu, tiba-tiba kakek itu menghilang. Kakek itu berkata, "Suatu hari ketika aku akan membutuhkanmu, aku akan datang. Sampai saat itu datang, aku akan mengawasimu." One day, when I need you. Ketika kakek itu memegang pundak Johnny, tiba-tiba Johnny berasap. Kemudian kakek itu menghilang. Setelah Johnny ke tempat favorit pacarnya, dia melihat pacarnya langsung pergi. Beberapa tahun kemudian, Johnny kini menjadi semakin populer dan dia kini akan melakukan atraksi yang lebih ekstrim. Dia akan melompati puluhan truk. Ketika dia sedang melompat, Johnny teringat akan kontrak darah yang pernah dia lakukan dulu, hingga mengakibatkan dia tidak fokus dan terjatuh.
Setelah para timnya berusaha membangunkannya, tiba-tiba dia terbangun. Kemudian Johnny bertanya, apakah motornya tidak apa-apa? Kemudian timnya memberikan kacamata ke Johnny dan pergi pulang. Ketika sedang dalam perjalanan, teman-teman Johnny menonton acara TV. Kemudian Johnny menyuruh temannya untuk mengganti siaran itu. Namun temannya menyuruh Johnny diam. Ketika salah satu temannya mematikan TV, kemudian temannya berkata, harusnya kau mati setelah aksi hari ini. Kemudian Johnny berkata, aku hanya beruntung. You should take a dirt nap after that rag all day. Cerita beralih ke dalam sebuah bar dengan pria yang sedang minum bir. Ketika dia hendak meminum birnya, tiba-tiba birnya membeku. Tidak lama dari itu, tiba-tiba ada pria, dia bernama Blackheart, panggil saja Black, yang datang akan masuk bar. Penjaga bar itu berkata, hanya malaikat yang boleh masuk. Hingga tiba-tiba, iya, ternyata Black menusuk tangannya ke dada penjaga bar itu hingga pria itu mengering dan jatuh. Kembali ke Johnny yang sudah sampai di rumahnya, kemudian dia menonton TV sambil memakan permen. Teman Johnny mengajak Johnny berbicara penting tentang yang terjadi tadi. Mac, you touched the carpenters. Hingga Johnny bertanya, apakah kau percaya orang mendapatkan kesempatan kedua? Jika seorang membuat kesalahan besar, apakah orang itu harus membayarnya setiap hari sepanjang hidupnya? Do you think that person should have to pay for it every day for the rest of their life? If somebody makes a mistake, a big mistake. Kemudian Johnny berkata, aku sedang mencari sebuah tanda negatif yang dapat diubah menjadi positif, yang dapat memberiku kesempatan kedua. Tidak lama dari itu temannya meninggalkannya. That I can take a negative and turn it into a positive. What kind of sign? That I can have a second chance too. Kembali di dalam bar yang kini semakin mencekam, hingga ada wanita yang sembunyi. Ketika wanita itu melihat-lihat, tiba-tiba semua orang itu mati kering. Kemudian Black berada di depan dan mencekik wanita itu hingga kering dan mati. Ketika Black berjalan, tiba-tiba dia ditemui manusia tanah. Dia bernama Gracil. Kemudian muncul lagi manusia air bernama Walu dan manusia angin bernama Abigor. Then we'll take this world. Mereka semua disuruh untuk mencari kontrak San Faganza. Kemudian Black berkata, kontrak itu dicuri dan disembunyikan di sebuah pemakaman yang tidak jauh dari sini. Ketika sedang berdiskusi, tiba-tiba ada suara yang memanggil Black dan Black pun keluar. Ternyata Black adalah anak Raja Iblis yang membangkang ingin membunuh ayahnya. It's my time now, old man. Ayah Black berkata, mungkin aku tidak kuat di dunia ini, tapi riderku kuat. Kemudian Black berkata, tunjukkan ridermu, aku akan membunuh dia, lalu kubunuh kau ayah. I'll bury him. But my rider does. Send the rider, and then I'll bury you. Cerita kembali ke Johnny yang sedang akan melakukan aksinya. Kemudian dia dengan santainya meminum kopi yang masih panas dan menyuruh temannya mengambilkan topinya. It's fine. Would you bring my hat, man? Johnny, you know you don't have to do this, don't you? Ketika dia keluar pintu hendak menuju ke arena, di luar banyak wartawan hingga ada seorang wanita yang ingin mewawancarainya. Ternyata itu Roxy. Not even for an old friend. Ketika sedang diwawancarai, mereka berdua nampak canggung hingga Johnny tidak fokus dengan pertanyaan yang sedang disampaikan Roxy. You know, I watch a lot of TV. Really good. I see you on TV. Di dalam arena Johnny bersiap untuk melakukan aksinya. Kemudian temannya sedang berbicara, namun Johnny tidak mendengarnya. Alangkah kesalnya teman Johnny yang tidak diberitahu bahwa dia akan melompati helikopter. Kemudian Johnny teringat kenangan dulu bersama ayahnya. Johnny berkata, ayahku berpikir ini akan keren. My dad thought it'd be cool. Dan lagi ketika timnya sedang menjelaskan, Johnny tidak mendengarnya. Setelah siap, Johnny dengan cepat menancap gasnya tanpa menunggu persetujuan dari timnya.
hingga di akhir Johnny berhasil meluncur tanpa terjatuh. Setelah menyapa dan memberikan helmnya ke para penggemarnya, Johnny menancap gasnya dan pergi untuk mencari Roxy. Tidak lama dari itu, Johnny berhasil menyusul Roxy, hingga Johnny dengan nekatnya menyegat mobil Roxy dan membuat jalan macet, hingga akhirnya Johnny berhasil mengajak Roxy untuk makan malam. There's a restaurant in my hotel plaza. Di malam hari Roxy sedang menunggu Johnny. Ternyata Johnny masih trauma di masa lalu, hingga ketika Johnny memotivasi dirinya, tiba-tiba tiba-tiba tangannya memerah mengeluarkan asap. Kemudian Johnny mendengar suara motornya yang sedang menyala. Dia keluar dan memeriksanya. Di luar Johnny melihat motornya yang sedang menyala dan disusul munculnya kakek-kakek itu. Kakek itu menyuruh Johnny untuk menemukan Black dan membunuhnya. Namun Johnny menyuruh untuk kakek itu mencarinya sendiri. I'll return your soul. I'm not doing it. You don't have any choice. If you succeed, Ketika Johnny di atas motornya, dia tidak bisa melepas tangannya. Dan ketika kakek itu mengetuk tongkatnya ke tanah, tiba-tiba motor Johnny berjalan dengan sendirinya. Ketika di jalan, motor itu melaju sangat kencang hingga membuat kaca mobil dan gedung-gedung pecah. Karena saking cepatnya jalan-jalan yang dilalui Johnny mengeluarkan api. Hingga ketika seorang polisi yang mengecek kecepatan kendaraan Johnny yang akan lewat, tiba-tiba meledak ketika Johnny melewatinya. Di stasiun, petugas yang biasa bertugas untuk mengecek berpatroli, hingga petugas itu melihat ada 4 orang yang mencurigakan. Petugas itu berkata, "Kalian tidak boleh masuk ke sini. Ini properti pribadi." Kemudian Black berkata, "Dulu di sini ada makam. Apa yang terjadi di makamnya?" Kemudian Black membunuh petugas itu. Di dalam gedung, Johnny tiba-tiba dihempaskan oleh motornya hingga dia terjatuh. Tidak lama dari itu, tiba-tiba tubuhnya berasap, kemudian mengeluarkan api, dan kini dia menjadi Ghost Rider. Ketika Johnny sudah berubah menjadi Ghost Rider, tiba-tiba Black muncul dan bertanya, "Kau mencari siapa?" Kemudian Johnny berkata, "Kembali ke neraka." Hingga tiba-tiba Johnny diserang api gor, namun Johnny bisa bangkit dan mengambil rantai itu untuk dibuat senjata. Ketika di luar Johnny menginjak air, dia ditahan Baloo dan ditabrak oleh Graysill dan mereka pergi. Setelah Graysill berjalan, tiba-tiba Johnny bangkit dan memukul Graysill hingga membuat mukanya hancur. Kemudian Johnny mengikat tubuh Graysill dengan rantai panas sampai hancur. Setelah Johnny menghabisi Graysill, Johnny memanggil motornya. Kemudian Johnny mengubah motor itu dan pergi dari tempat itu. Kembali ke Roxy yang sudah banyak minum, hingga dia bertanya ke pelayan, "Apakah menurutmu aku cantik?" You think I'm pretty, right? Beralih ke Johnny ketika di jalan, dia melihat ada orang minta tolong, kemudian dia berhenti. Setelah melihat perempuan yang mau dibegal, Johnny menyuruh perempuan itu untuk pergi. Johnny mengangkat orang itu, kemudian Johnny berkata, "Tatap mataku." Kemudian begal itu malah menusuk Johnny, namun pisau itu meleleh. Setelah Johnny menolong orang tadi, Johnny pergi tanpa arah hingga dia berhenti di pemakaman dan berubah menjadi manusia lagi dan pingsan di pemakaman itu.
Ketika Johnny sudah sadar, Johnny minum banyak air. Kemudian dia keluar. Di luar dia bertemu seorang penjaga makam. Panggil saja Bob. Setelah bertemu Bob, Johnny berterima kasih dan menanyakan motornya. Ketika Johnny akan mengambil motornya, Bob bertanya, apakah motormu normal? Hingga Johnny pergi. Setelah Johnny akan pergi, Bob menawarkan bantuannya. Namun Johnny menolak. Bob berkata, ini bukan suatu yang dapat kau hindari, nak. Hal ini telah ada sejak kau membuat kesepakatan itu. Hingga Johnny berhenti. Kembali ke Johnny yang sedang dijahit oleh Bob akibat luka kemarin, hingga mereka berbincang-bincang. Setelah selesai dijahit, kini Johnny pergi untuk mencari Roxy. Ketika akan pergi, Bob bertanya, kenapa kau bersedia melakukannya? Johnny menjawab, saat itu aku masih muda. Kemudian Bob bertanya lagi, apa yang kau dapat sebagai imbalannya? Johnny menjawab, sakit hati. What'd you make the deal? What'd you get in return? I was a kid. Heartache. Setelah Johnny sampai di tempat Roxy, dia kaget lantaran jalan yang dilaluinya hancur, hingga dia malu. Ketika bertemu Roxy, Johnny menunggu Roxy selesai wawancara, hingga Johnny menjelaskan kepada Roxy, namun dia tidak memperdulikannya dan pergi. Oh man, my dad was right. You're just the same. Better pay, more fans. But you're still just a carny. Great job. But you, Johnny. Ketika Johnny sampai di rumah, dia bercermin dan melihat wajahnya. Hingga kini dia mulai membaca buku. Ketika Johnny sedang membaca buku, kini dia menemukan sebuah solusi agar dapat mengendalikan kekuatannya. Who's can gain control of the possessing spirit? Ketika Johnny sedang mengujinya, dia berhasil dan disusul Roxy datang untuk berpamitan. Wow. Hingga ketika Johnny sedang mengobrol dengan Roxy, Roxy mencium aroma terbakar. Kemudian Roxy melihat penghargaan Johnny. Dengan cepat Johnny menutup semua buku-buku yang berada di meja. Look at my face. You can tell there were a dozen people waiting in line. Ketika Roxy mendesak Johnny agar menceritakan apa yang sedang terjadi dengannya, kemudian Johnny menceritakan semuanya. Whenever I'm around you, it only happens at night, like it is right now. Akan tetapi malah Roxy mengira Johnny gila hingga akan membawanya ke rumah sakit jiwa. Kemudian Roxy pergi. Tidak lama dari itu Johnny ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. You're coming with us. Captain Jack Gold. Okay. This is Officer Reynolds. Di dalam kantor polisi, Johnny diinterogasi supaya mengaku kalau dia yang melakukan itu semua. Hingga polisi itu menunjukkan foto korban. Namun Johnny tidak mengakui kalau dia membunuhnya. Kemudian ganti orang untuk menginterogasi Johnny. Dia menawarkan rokok. Namun Johnny menolak. Tidak lama dari itu, ketika orang itu menyalakan koreknya, tiba-tiba api korek itu mengarah ke Johnny. Man, I know what you're doing. Look, Johnny, I'm not asking for your help. I watch a lot of TV. Pada akhirnya ketika Johnny tetap saja tidak mau mengaku kalau dia yang membunuh, dia kini di penjara. Namun karena di dalam penjara banyak sekali orang-orang jahat, Johnny mulai bereaksi aneh hingga ketika Johnny dihajar oleh penghuni penjara itu, tiba-tiba Johnny berubah menjadi Ghost Rider. Kemudian mereka semua terpental. Setelah meminta jaket pria itu, kini Johnny pergi. Kembali ke kantor polisi, tiba-tiba ada motor yang berjalan sendiri dan melompati petugas itu. Ketika di luar Johnny akan menaiki motornya, tiba-tiba dia disuruh berhenti petugas dan dipukul hingga rahangnya miring. Namun dengan cepat dikembalikan Johnny dan menyuruh polisi itu untuk tidak menghalanginya. Kemudian langsung menaiki motor itu dan pergi. Di dalam gereja, Black menanyakan kontrak San Venganza kepada pendeta itu, hingga pendeta itu menjawab dia tidak tahu. Sworn to keep it from the likes of you.
Kembali ke Johnny yang kini dalam keadaan terdesak. Kini dia memutuskan untuk masuk ke air hingga dia membuat motornya mengambang di air dan mengejek petugas itu. Kini Black dan teman-temannya merasakan kehadiran Ghost Rider. Kemudian Black menyuruh Abigail untuk menghalangi Ghost Rider. You know what to do. Ketika Johnny kebingungan karena ada suara-suara, hingga dia diangkat dan dijatuhkan Abigail ke mobil. Kemudian dengan cepat Johnny mengejarnya. Namun nampaknya Johnny terus dikejar polisi hingga dia naik atas gedung dengan mengendarai motornya. Setelah di atas gedung, Johnny dibuat kesal oleh helikopter polisi hingga dia terpaksa membuat pesawat itu oleng dan pesawat itu pergi. Setelah mengusir helikopter itu, Johnny bertarung dengan Abigail manusia angin. Tetapi ketika Johnny mengangkat Abigail, tiba-tiba Abigail berubah menjadi angin dan dia berhasil lepas. Namun dengan kecerdasan Ghost Rider, Johnny menggunakan rantainya dan memutar-mutar rantai itu hingga menyedot Abigail masuk dan terbakar. Selesai membunuh Abigail, kini Johnny menuruni gedung itu langsung hingga sampai di bawah. Ketika di bawah, Johnny melihat Roxy dan Johnny menghampiri Roxy. Kemudian api Johnny perlahan mulai redup. Namun dengan konyolnya komandan polisi itu menyuruh anak buahnya untuk menembaki Johnny hingga Johnny menghancurkan mobil-mobil di sana dan kabur. Setelah kejadian itu, Black melihat kelemahan Johnny. Di pagi hari, Johnny kembali ke pemakaman umum hingga dia menghampiri Bob. Di pemakaman umum, Bob bercerita tentang seorang Ghost Rider hingga kini Johnny mulai tahu semuanya. Bob menjelaskan bahwa kau harus menjauhi semua orang-orang dekatmu agar mereka semua aman. Kemudian Johnny pergi. Anybody can use against it 'cause he will. Stay away from friend. What I do know is the black card is coming. Beralih ke Roxy yang sedang di rumah Johnny hingga dia bertemu teman Johnny. Di akhir perbincangan mereka, teman Johnny menunjukkan buku-buku yang dibaca Johnny. Getting stuff down and he's staying up late. Lately he's been reading these really weird books. Cerita beralih ke Bob yang sedang mengamati jamnya, namun dia merasakan ada orang yang datang hingga dia memeriksanya. Setelah Bob memeriksa, ternyata ada Wallo dan Black. Kemudian Black memaksa Bob agar memberikan kontrakan San Vaganza, namun Bob menolaknya hingga di akhir Black menghajar Bob. Black berencana menculik Roxy. I'm counting on it. The girl. You heard her. He'll be there like lightning before the storm. Beralih ke Johnny yang kini bertemu temannya Roxy dan menanyakan Roxy. Namun temannya berkata kalau Roxy mencarimu. She's out looking for you. Kembali ke Roxy yang sedang membaca buku yang dipelajari Johnny hingga tiba-tiba teman Johnny mengering. Ternyata Black di sana menghampiri Roxy. Setelah Johnny sampai di rumah, kini Johnny mencari Roxy, namun melihat temannya dan Roxy sudah tergeletak dan tiba-tiba Black menyerangnya. Pada akhirnya Black berkata, sekarang dengarkan aku dan usahakan untuk mengingatnya di tulang tengkorakmu. Kau tidak bekerja untuk ayahku lagi, kau bekerja untukku. Kemudian Black menyuruh mengambil kontrak San Vaganza untuk menyelamatkan Roxy. And maybe I'll spare your girl's life. Now, wait. Bring it to me in San Vaganza. Setelah kejadian itu, Johnny pergi ke pemakaman dan menghampiri Bob. Namun di sana Bob sudah babak belur karena sebelumnya dihajar Black. Johnny berkata, "Di mana kontraknya? Aku akan menggali setiap area tempat ini sendiri," kata Johnny. Setelah mengambil scoop, Bob menghentikan Johnny dan berkata, "Bukan di situ, nak." Kemudian mengambil scoop dan mematahkannya. Ternyata kontrak itu disembunyikan di dalam scoop milik Bob. Hingga ketika Johnny akan mengambil kontrak itu, Johnny berkata, "Kau harus mempercayaiku." Kemudian Bob berkata, "Kenapa begitu?" Why is that? You're gonna have to trust me. Hingga Johnny berkata dia mungkin dapat memiliki jiwaku tapi tidak semangatku. Kemudian Bob memberikan kontrak San Vaganza. Bob berkata, "San Vaganza 804 km dari sini. Kita sebaiknya bergegas." Setelah diberi kontrak San Vaganza, Johnny berkata, "Kita." Kemudian Bob memanggil kudanya dan Bob berkata, "Aku masih bisa sekali lagi menjadi Raider." Kemudian berubahlah menjadi Ghost Rider. Got one last ride left in me.
Setelah sampai di dekat kota Savaganza, mereka berhenti. Kemudian Bob berkata, "Tetaplah di dalam bayangan." Kemudian diberi pistol dan Bob pun pergi. Guess I'm gonna do now. I hope you see fit to give me a second chance. I got nothing left. I can only change one more time and I'm saving for this. This is the end of the trail for me. Thank you. Ketika masuk di rawa-rawa, Johnny ditarik ke air oleh Wallow. Kemudian Johnny langsung berubah menjadi Ghost Rider dan langsung memanaskan air di sana hingga Wallow mati. Setelah sampai di tempat Savaganza, Johnny mengambil pistolnya. Kemudian dia berjalan menghampiri Black dan Roxy. Black berkata jangan berubah, jika berubah dia mati. Kemudian Johnny menyuruh Black untuk membiarkan Roxy pergi. Setelah Roxy dilempar Black, kini Johnny mendekati Black. Setelah Black memegang kertas itu, kemudian Johnny berubah menjadi Ghost Rider dan menghajar Black hingga mereka bertarung, namun Johnny terjatuh. Hingga ketika matahari sudah mulai muncul, kini Johnny dengan cepat menyerang Black, namun Johnny berhasil dilempar Black dan berubah menjadi manusia lagi. Kini Black mulai membaca kontrak Savaganza. Setelah membaca kontrak Savaganza, dia dirasuki banyak makhluk halus hingga tiba-tiba sekarang Black menjadi sangat kuat hingga Johnny mulai melakukan perlawanan. Setelah dipancing, Johnny masuk ke dalam gereja. Kini Johnny dalam keadaan terdesak, namun beruntung berkat bantuan Roxy, kini Johnny selamat. Ketika peluru senjata itu habis, Johnny menyuruh Roxy untuk melempar senjata itu. Senjata itu berubah menjadi senjata Ghost Rider dan seketika Black hancur. Namun dengan cepat Black menyatukan tubuhnya dan kembali utuh. Setelah menjadi utuh, Johnny dengan cepat mendekati Black dan mulai melakukan jurus andalannya. Kemudian Black mati. Setelah selesai membunuh Black, kini Roxy menghampiri Johnny kemudian menyentuh wajah Johnny. Seketika wajah Johnny berubah menjadi manusia lagi. Tidak lama dari itu, kakek-kakek yang membuat kontrak dengannya muncul dan ingin mengambil lagi kekuatan Ghost Rider dari tubuh Johnny. Kemudian Johnny menolaknya. Johnny berkata, "Aku akan memiliki kutukan ini dan aku akan gunakan untuk melawanmu." I'm gonna own this curse. It'll be my father's blood, and I'm gonna use it against you. And you'll find me there whenever innocent blood is spilled. Hingga setelah Johnny selesai berbicara, kakek itu berkata, "Aku akan buat kau menyesal atas semua ini." Kemudian Johnny berkata, "Kau tidak bisa hidup dalam ketakutan." Kemudian kakek itu marah dan pergi. I will make you pay for this. Beberapa hari kemudian, kini Johnny memutuskan untuk mengembara dan berpamitan kepada Roxy. Hingga film pun tamat.